organisasiku sebetulnya banyak, cuman yang hari ini saat ini masih aku jalani itu ada di bidang pendidikan dan literasi, gitu. Yang mana ternyata hal ini tuh sangat penting, gitu kan, sebagai dasar kehidupan manusia, gitu kan, apalagi ini di dunia anak-anak, gitu. Ada salah satu organisasi kerelawanan, namanya Taman Baca Pelosok Bibi Karawang. Sebetulnya salah satu organisasi yang atau komunitas yang memang kami itu bermitra dengan salah satu sekolah terpencil pelosok di belakang kawasan KIC. Oh iya. Seperti itu. Kemudian di sana akses jalannya itu lumayan luar biasa, gitu kan. Betul-betul masih yang tanah merah. Kemudian kalau hujan tuh beceknya betul-betul luar biasa gitu, betul butuh perjuangan dan harus kayak jalan kaki menuju ke tempatnya. Halo sahabat BKK Bisa, kembali lagi bersama aku Berlia Nadini Prastiani di acara Ngubar, Ngulik Bareng. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget yang mungkin punya banyak pengalaman di organisasi yang sangat luar biasa. Mungkin buat teman-teman yang kepo, siapa sih bintang tamu kita hari ini? Kita langsung aja sambut orangnya, dia Kalita. Halo Kalita. Halo Kak Berlin. Oke, makasih Kalita udah mau datang di acara podcast Ngubar di BKK Bisa. Nah, sebelumnya nih Kalita, kalau boleh tahu nih, Kalita tadi dari mana aja nih? Aku saat ini tinggal di Kosambi, jadi aku dari Kosambi. Dari Kosambi, siang-siang kesini ya, panas-panas. Makasih banget, maaf udah ganggu waktunya. Terus mungkin di sini kita bakal sedikit beberapa ngulik tentang kehidupan Kalita yang sedang Kalita jalani. Kira-kira dibolehin gak nih Kak? Boleh dong. Harus ya, udah nyampe sini. Udah sampai sini. Oke, mungkin kita boleh nggak sih Kak langsung aja acaranya? Boleh. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang kenal sama Kalita boleh saya hai dulu nih sama Kalita. Oke, kita langsung aja. Nah, aku cuma mau nanya beberapa, mungkin gak beberapa sih, banyak nih mau tanyain. Salah satunya mungkin kesibukan Kalita saat ini tuh ngapain aja nih? Saat ini mungkin perkenalan dulu boleh kan ya? Boleh, ya. Silakan. Teman-teman, aku Rafilita. Biasanya aku dipanggil Lita gitu. Saat ini usiaku tahun ini genap 20 tahun. Jadi masih pengen banget banyak belajarnya gitu kan. Saat ini kesibukan aku bekerja, berkuliah sama organisasi aja. Gitu. Berarti bekerja, berkuliah, sama organisasi. Banyak juga ya, sibuk juga ya Ibu Lita ini. Di usia yang sangat muda, jadi terbanyaklah mengejar semua hal yang ingin digapai gitu. Oke, berarti kita mulai dari pendidikan dulu nih Kak. Berarti kan Kalita lagi kuliah. Nah, boleh tahu nggak sih kenapa akhirnya Kalita tuh ada kepengen atau keinginan untuk melanjutkan pendidikan Kalita? Kalau ditanya soal kenapa melanjutkan pendidikan, banyak hal sih Kak. Jadi kayak aku melihat apa yang ada di sekeliling aku, kemudian mendengar juga menyaksikan gitu kan. Nah, akhirnya punya bulat keputusan harus berkuliah itu saat aku PKL hari itu di tahun 2021, masih kelas 2 SMK. Aku memantapkan diri gitu, memantapkan niat, kenapa sih kamu harus melanjutkan kuliah gitu. Motivasinya dari orang-orang yang ada di sana, orang-orang besar yang Masya Allah itu membuat aku punya motivasi yang lebih besar lagi gitu. Mereka yang udah dari S1, S2 gitu kan, punya kemampuan yang luar biasa, tapi nggak pernah lupa dengan orang-orang di sekelilingnya juga, seperti itu. Nah, pada saat itu aku memutuskan buat kira-kira kalau seandainya tidak melanjutkan pendidikan akan seperti apa, dan kalau melanjutkan seperti apa gitu. Akhirnya bulat keputusan buat sepertinya aku harus melanjutkan pendidikan. Karena dilihat-lihat keadaan dunia saat ini tuh kalau kita nggak terus belajar, terus mengembangkan diri, kayaknya kita akan stuck dan terhenti di situ aja. Akan tertinggal jauh gitu. Iya, betul. Makanya akhirnya ayo kita lanjut buat belajar, buat ngembangin apa yang kita punya, biar nanti suatu hari kita bisa
mengaplikasikannya di dunia kita hidup nantinya gitu. Dan tentunya bisa buat keluarga, kerabat, dan anak keturunan kita nanti tuh bisa lebih maju lagi juga. Itu sih. Keren ya. Jadi termotivasi dari rekan-rekan kita juga yang mungkin ngerangkul gitu untuk ayo kita pendidikan itu penting gitu untuk masa yang mungkin jauh lebih baik lagi gitu kan Kak. Nah kalau boleh tahu kan berarti udah kuliah, mutusin kuliah. Nah boleh tahu nggak sih Kakak tuh ambilnya jurusan apa, terus di universitas mana? Aku baru tahun ini masuk kuliah di salah satu universitas Karawang, di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Aku ambil prodi psikologi di sana. Gitu. Oh, keren banget ya, psikolog. Psikologi. Keren banget sih. Kalau boleh tahu nih, nantinya Kakak akan ngambil apa nih, psikolog khususnya kemana nih? Atau ke anak, atau ke mana gitu? Terus kenapa sih akhirnya Kakak tuh memutuskan untuk mengambil jurusan psikolog ini? Mungkin ke apa namanya? Kenapa ambil psikolog dulu? Boleh. Kenapa diambil jurusan tersebut? Karena berkaca lagi pada saat aku PKL hari itu, jadi aku dapat motivasi dari orang-orang sekitar bahwasanya kalau kamu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi itu harus dengan prospek kerja yang menurut kamu baik ke depannya, kemudian yang seneng, yang happy, yang enjoy bisa kamu jalani gitu kan. Kemudian aku cari-cari tuh riset sedikit kayak apa ya kira-kira yang cocok sama aku nantinya gitu, dan aku menjalaninya enjoy gitu ke depannya. Nah akhirnya aku waktu itu punya pilihan di ilmu komunikasi dan psikologi ini. Menurut aku keduanya bisa saling berhubungan karena sama-sama berkomunikasi dengan manusia. Akhirnya milih-milihlah, kemudian menemukan yang cocok di psikologi ini gitu. Karena bagiku kita hidup bersama dengan manusia. Kita adalah makhluk sosial yang setiap hari berkomunikasinya sama manusia. Kemudian yang ada di sekeliling kita. Aku pengen lebih dalam bisa mempelajari apa sih yang manusia itu sebetulnya rasakan, sehingga bisa timbul perilaku-perilaku yang mungkin kita nggak bisa duga setiap harinya. Kayak gitu. Jadi memahami cerita-cerita orang-orang tersebut biar kita tuh nggak salah sangka gitu kan. Pasti kita punya sudut pandang yang lain bersama dengan manusia-manusia tersebut. Akhirnya aku mengambil di psikologi itu. Nah, terus kalau ditanya apa nih kira-kira nanti bakalan milih kemana? Saat aku masuk kuliah kemarin, waktu masih masa PKKMB, banyak banget ternyata psikologinya yang menjurus gitu kan. Nanti di semester-semester berikutnya, jadi kita tuh sebagai mahasiswanya bisa mencoba memilih dari penjurusan-penjurusan dari psikologi tersebut. Awalnya saat aku sebelum masuk ke dunia psikologinya ini, aku mikir kayak jadi HRD itu kayaknya bagus nih gitu kan, bisa dilihat sama orang setiap hari gitu kan, interaksinya sama orang-orang gitu kan, memimpin rapat dan lain sebagainya. Nah kemudian saat masuk ke udah resmi jadi mahasiswanya, kayaknya psikologi klinis tuh lebih seru gitu. Kenapa? Karena di psikologi klinis itu kan lebih sering menanganinya orang-orang yang mungkin punya cerita-cerita tentang isu-isu mentalnya gitu kan. Bagiku mungkin ketika aku masuk di psikologi klinis ini, aku bisa dapat sudut pandang dan cerita dari berbagai banyak orang, sehingga aku mungkin bisa belajar dari situ. Saat ini mungkin tertariknya gitu sih. Keren banget ya, apalagi kayak psikolognya mental health itu kan banyak banget ya Kak, apalagi mungkin di zaman sekarang banyak banget orang yang ketika punya masalah tuh mereka lebih memendam gitu, nggak berani cerita untuk ke siapapun, dan jalan satu-satunya emang salah satunya ke psikolog supaya kita juga punya penanganan yang baik gitu. Itu sih keren banget ya. Nah berarti kan udah sesuai ya sama habitnya Kakak, kayak mungkin kayak pengen membaur sama manusia, pengen lebih bisa memanusiakan sesama manusia juga gitu. Nah berarti kan kita udah ngomongin pendidikan, kita udah bicara tentang kesibukan Kakak, salah satunya juga lagi sibuk kerja. Nah, kalau boleh tahu, Kalita sendiri tuh sekarang lagi dikerja di perusahaan apa? Terus udah berapa lama nih? Iya, aku kerja di PT Beta Perlakon di kawasan Surya Cipta. Sudah hampir 1 tahun bekerja di sana, gitu. Di sana perusahaan farmasi seperti itu Kak.
Oh, oke. Berarti bentar lagi ya? Iya, sebentar lagi 1 tahun. Di November ini. Di November ini. Ya. Wah, semoga diperpanjang. Amin. Biar makin lancar juga rezekinya. Ya, amin. Oke, nah untuk berarti kan kakak kerja, terus ada kuliah juga, terus tadi juga bilang bahwa kakak mengikuti beberapa organisasi. Nah, gimana sih Kak caranya Khalita tuh bisa sampai ada di titik ini? Gimana caranya Khalita itu membagi waktunya supaya semua itu balance? Ya. Kalau urusannya soal membagi waktu, mungkin aku bisa berkacanya ketika aku sekolah. Itu organisasi yang aku ikuti itu ada beberapa gitu Kak. Jadi sebenarnya kalau dibilang pusing, itu emang pusing banget sih manage-nya. Cuman belajarnya dari sana. Jadi kayak pada satu waktu itu aku harus ke organisasi A, B, dan C hari itu. Jadi aku bagi-baginya tuh ya di jam segini di sini, di jam segini ke situ, seperti itu sih. Kemudian kadang kalau memang udah drop itu ya udah nggak bisa kepegang semuanya gitu. Jadi benar-benar harus istirahat total gitu kan. Nah, akhirnya dari sana terlatih buat lebih baik lagi nih manage waktunya, terus harus bisa bagi-bagi waktunya, dan yang menurut kita itu harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Bisa disebut sebagai prioritas mungkin ya. Jadi apa nih yang terlebih dahulu, atau kayak ada jadwal apa lebih dulu nih yang harus dilakukan gitu. Sehingga saat ini ketika kerja terus organisasi sambil kuliah ke kampus juga, akhirnya ya seperti itu. Jadi kayak waktunya kerja ya aku kerja gitu, kuliah dari jam berapa sampai jam berapa ya dibagi waktunya. Kemudian organisasi sekiranya memang ternyata ada hal-hal yang lebih penting daripada organisasi tersebut ya didahulukan. Kalau memang aku lagi free dan nggak ngapa-ngapain, baru aku ke organisasi tersebut. Jadi lebih mendahulukan mana yang memang itu penting gitu, dan jadwalnya terlebih dahulu gitu. Kadang kan ada kayak, oh ternyata tanggal sekian ada acara ini nih yang lebih dahulu gitu. Jadi ya udah itu yang diambil. Berarti ngutamain gitu ya. Okay. Nah, kita kan berarti udah ngomongin pendidikan juga, terus tadi ngomongin kerjaan, terus kakak bilang sibuk juga di organisasi. Boleh nggak sih nyebutin beberapa organisasi yang mungkin saat ini sedang Khalita jalanin gitu? Organisasiku sebetulnya banyak, cuman yang hari ini saat ini masih aku jalani itu ada di bidang pendidikan dan literasi, gitu. Yang mana ternyata hal ini tuh sangat penting, itu kan sebagai dasar kehidupan manusia, gitu kan. Apalagi ini di dunia anak-anak, gitu. Nah, 2 organisasi yang menurut aku terkesan sih di Duta Baca Kabupaten Karawang, dan ada salah satu organisasi kerelawanan namanya Taman Baca Pelosok Bibi Karawang. Aku ceritain satu-satu nih ya, yang Duta Baca ini. Awal aku gabung itu aku diajak oleh salah satu ketuanya, karena aku kenal dengan ketuanya gitu kan. Beliau ajak aku untuk ayo nih ikut audisi ini gitu kan. Awalnya hari itu aku belum paham, maksudnya kayak ini nih aku baru awal banget mengikuti ajang-ajang kayak gini gitu. Karena sebelumnya kalau ikut organisasi ya udah yang di intrasekolah aja gitu kan. Kalau ini betul-betul yang ekstra dari di luar sekolah. Dan waktu itu pas ikut ajang Duta Baca ini, aku masih duduk di bangku kelas 3 SMK. Oh, berarti masih sekolah? Iya, masih sekolah. Hari itu berpikirnya udah mau lulus sekolah nih, nanti otomatis organisasi yang ada di sekolah kelepas semua gitu. Jadi apa nih yang bisa bikin setelah lulus kuliah tetap berkembang? Akhirnya aku ikut organisasi tersebut, ikut audisinya, terus ketemu sama orang-orang baru, dan waktu itu teman-temanku tuh udah kuliah, sudah di semester atas gitu kan. Jadi sempat kaget juga sih, karena istilahnya aku baru belajar, kemudian ketemunya sama orang-orang yang luar biasa. Jadi sana aku bisa ambil pengalaman-pengalaman dari mereka, belajar. Akhirnya tergabunglah dengan mereka gitu. Sering mengadakan diskusi gitu, bahwasanya memang yang namanya pendidikan apalagi literasi itu penting gitu kan. Karena dari literasi itu kita kan bisa lihat dari sudut pandang banyak orang gitu kan. Itu yang Duta Baca gitu. Dan saat ini kegiatan-kegiatan kami lebih ke seputar literasi, pendidikan gitu. Di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karawang. Nah, kalau yang satu lagi itu sebetulnya
sebetulnya salah satu organisasi yang atau komunitas yang memang kami itu bermitra dengan salah satu sekolah terpencil pelosok di belakang kawasan KIC. Oh iya. Seperti itu. Nah, salah satu komunitas tersebut sih yang buat aku tuh selalu terkesan kalau balik ke sana gitu kan. Hari itu setelah lulus lulus sekolah, aku memutuskan buat apa nih kira-kira kegiatan aku kalau lagi nggak ngapa-ngapain, karena hari itu setelah lulus kuliah itu sempat 3 bulan nggak kerja, ya belum memutuskan buat kerja gitu. Kemudian aku ikutlah daftar di komunitas Taman Baca Pelosok Bumi tersebut. Dan ternyata memang Allah izinkan kali ya untuk aku masuk dan pelajari dunia di sana gitu. Setelah aku awal datang ke sana, waktu itu ada tahap wawancaranya. Kayak bertanya seputar pengalaman aku dan motivasi aku untuk ngajar adik-adik di sana tuh apa gitu kan. Kemudian di sana akses jalannya itu lumayan luar biasa gitu kan. Betul-betul masih yang tanah merah. Kemudian kalau hujan tuh beceknya betul-betul luar biasa gitu, betul butuh perjuangan dan harus kayak jalan kaki menuju ke tempatnya gitu. Jadi kami mitra salah satu sekolah di sana, ada dari PAUD sampai ke SMA. Tapi dari SMA dan SMP-nya ini tuh dia paket seperti itu. Dan kalau SD-nya itu menginduk di salah satu sekolah yang ada di sana. Seperti itu sih. Nah, dari organisasi ini, dari komunitas ini, aku bisa belajar, oh ternyata kehidupan bisa disebut di kota itu nggak apa ya, bukan berarti nggak harus kita syukuri gitu. Ternyata ada yang lebih masih butuh uluran tangan daripada apa yang kita lakukan hari ini gitu. Apalagi ini yang fundamental banget, pendidikan untuk adik-adik yang memang masih kecil dan emang benar-benar membutuhkan banget. Di sana juga akses pengajar yang terbatas, terus juga fasilitas yang memang seadanya. Bahkan adik-adik di sana itu sekolah hanya pure sekolah, nggak mengeluarkan dana untuk membeli buku atau membeli seragam. Jadi memang mereka fasilitas itu dari para donatur-donatur yang memang berbaik hati untuk memberikan fasilitas ke mereka semua di sana gitu. Kemudian saat ini di Taman Baca itu aku udah kurang lebih 1 tahun lebih di sana. Bisa ketemu dengan teman-teman relawan yang banyak, kemudian juga dapat motivasi dari salah satu pengajar. Jadi memang di sana itu hanya 1 orang pengajar dan 1 orang kepala sekolah, itu kan dibantu dengan teman-temannya memang. Dan awalnya berdiri sekolah itu karena inisiasi dari salah satu guru tersebut, gitu. Namanya Bapak Oman. Beliau luar biasa. Di sana kadang kalau misalkan ada salah satu event-event yang memang relawan adakan, jadi beliau yang kita jadikan sebagai narasumber untuk bercerita. Kira-kira maksudnya sejauh ini pengalamannya apa dan apa aja yang udah dilaluin gitu sampai akhirnya ada di titik ini gitu. Seperti itu sih Kak. Wah, keren banget ya. Nyampe bergabung di Taman Baca. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, tadi kan diceritain juga ya ikut di organisasi di Duta Baca sama di Taman Baca yang di pelosok juga itu. Nah, boleh tahu nggak jumlah organisasinya, anggotanya tuh sekitar ada berapaan? Di dua organisasi tersebut? Di Duta Baca dulu. Kalau di Duta Baca itu ada kurang lebih sekitar 20 orang. 20 orang? Iya. Karena di Duta Baca itu bisa dikatakan tahun 2021 hari itu tuh baru terbentuk. Tuh, jadi selama 2 tahun ini masih banyak kayak manajemen visi dan misi kita, kemudian program kita dan strukturalnya tuh memang masih dipelajari banget gitu, masih disusun banget sedemikian rupa gitu, agar nanti kedepannya ketika ada orang lain yang mau gabung dengan kita, itu kita udah punya tujuan yang satu nih, tujuan yang besar gitu. Kalau untuk Taman Baca Pelosok Buminya itu sendiri, sebetulnya relawan tetap kami tuh ada udah lebih dari 100 orang. 100 orang. Tetapi karena memang saat ini kayak banyak yang sudah berkeluarga, harus kerja di luar kota.
Jadi memang yang hadir tuh ya yang punya waktu senggang seperti itu. Tapi itu masih aktif berarti? Iya, kadang kalau misalkan ada event-event yang tertentu kayak acara 17-an atau ada acara perkemahan di sana, relawan-relawan yang memang sudah jauh dan punya keluarga tuh ikut hadir juga gitu. Tapi seru banget ya mungkin bisa bergabung gitu. Kayak mungkin buat teman-teman ada yang mau gabung itu caranya gimana? Boleh, Kak? Kita biasanya di setiap awal semester itu selalu membuka open recruitment untuk relawan baru. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut, mau belajar, terus mau mengamalkan ilmunya nih buat adik-adik yang di sana, itu bisa dicek nanti Instagramnya. Oh, boleh tahu nggak Instagramnya apa? Instagramnya @tamanbaca pelosok Bumi Karawang. Oke, nanti di dashboard bakal dikasih ya alamat Instagramnya gitu. Wah, keren banget sih dengan ceritanya nyampe sini. Terus ada nggak sih Kak kayak syarat tertentu nih buat jadi salah satu anggotanya Taman Baca Pelosok Karawang ini? Kalau Taman Baca itu sendiri, yang penting waktu itu usianya di atas 18 tahun. Usianya di atas 18 tahun, kemudian bisa meluangkan waktunya untuk mengajar, itu. Paling itu aja sih. Jadi nggak ada kualifikasi. Jadi nggak ada kualifikasi khusus. Kayak yang harus penting, ini, harus itu. Enggak. Yang penting kita mau dan punya niat untuk gabung dan mengajarkan apa yang kita bisa ajarkan ke adik-adik di sana. Itu sih. Ya mungkin buat teman-teman atau sahabat BKK yang punya jiwa sosialisasi tinggi atau apa, bisa langsung cek atau pantengin Instagramnya yang Kak Lita sebutin tadi. Siapa tahu ada teman-teman yang emang mau bergabung, silakan. Itu dibuka untuk semua kalangan. Iya, semua kalangan. Oke. Tapi itu keren banget ya. Aku jadi pengen gabung deh. Ayo gabung yuk. Oke, ini keren banget ya. Terus aku juga udah baca beberapa CV yang Kalita kirim. Itu Kalita punya pengalaman atau pernah jadi narasumber nih di jadi webinar di public speaking, level up your speaking performance. Itu di acara apa? Itu bukan narasumber sih, lebih ke sebagai MC-nya. Oh, MC-nya. Ya. Jadi itu menurut aku jadi salah satu pengalaman pertama aku yang bener-bener bisa aku ambil sisi pelajarannya sampai hari ini. Ada salah satu kakak kelasku dulu, jadi beliau juga sama satu sekolah di SMK 1 Karawang. Beliau aku sebut Kak Nadia Aulia Syifa. Oh, aku kenal. Halo Kak Nadia. Kita pernah bertemu di acara IPI. Waktu itu kebetulan dia juga sering jadi MC. Iya, betul. Jadi sudah tahu ya latar belakang beliau seperti apa. Hari itu aku sempat curhat-curhat sama beliau. Kak, aku lagi bimbang nih, karena waktu itu masih baru banget lulus sekolah. Aku bilang, Kak, aku lagi bimbang, aku butuh banget motivasi, kira-kira apa ya gitu kan. Terus aku bilang, kalau ada event-event yang sekiranya aku bisa diajak, tolong diajak ya, aku bilang gitu. Dan ternyata nggak lama dari itu, beliau tuh mengadakan salah satu webinar, karena waktu itu lagi COVID juga, lagi pandemi. Beliau menginisiasi mengadakan kelas yang cukup internal sih, jadi nggak terlalu banyak pesertanya. Dan beliau mengundang salah satu teman narasumbernya juga, ada namanya Kak Muhammad Alfian. Jadi mereka berdua bersama aku itu mengadakan acara tersebut yang betul-betul pure kita bertiga, kemudian salah satu timnya ada tim medianya, jadi yang bertugas membuat kayak pamflet, kemudian sertifikat seperti itu. Nah, nggak lama dari prepare tersebut, aku diamanahkan menjadi master of ceremony-nya. Sebelum acara kami briefing, terus beliau juga ngasih tahu kayak rules-nya kamu harus bagaimana. Akhirnya terlaksanalah di hari H, gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah ada 2 hari, karena satu harinya satu materi, yang hari kedua materinya berbeda, gitu kan. Nah, dari apa yang aku laksanakan, tugas yang aku yang diamanahkan dan aku laksanakan, setelahnya kita evaluasi. Setelahnya kami evaluasi, kemudian banyak banget hal yang bisa beliau sampaikan ke aku dan kasih ke aku. Akhirnya hari ini tuh selalu terpakai gitu. Apa yang beliau omongin ketika aku mau kayak jadi MC lagi atau kemudian jadi narasumber lagi, itu tuh selalu aku inget. Jadi kayak waktu itu dibilangin gini nih. Jadi hal tersebut harus
aku lakuin. Bahkan sampai saat ini beliau masih jadi motivasi aku banget. Di dunia public speaking yang luar biasa. Dan orangnya emang masya Allah banget. Iya, aku pernah ketemu sama beliau. Wow. Pixel sih yang nyampe sini. Kak, mungkin kita lanjut ya. Nah, kita udah ngomongin organisasi nih tadi banyak banget, dan mungkin teman-teman emang ada yang ingin ngikutin jejaknya Khalita karena emang ini super duper hebat atau keren banget, masya Allah banget. Mungkin bisa langsung aja, atau mungkin ada yang mau sharing langsung sama Khalita, mungkin bisa Kak? Bisa, boleh. Langsung ke Instagram atau Instagram. Punya Twitter nggak nih? Nggak ada, Instagram aja. Langsung ke Instagram aja gitu. Kita lanjut nih Kak. Nah, kita udah ngomongin organisasi nih tadi. Terus aku mau sedikit nih ngulik gimana sih nyampe akhirnya Khalita tuh ada di titik ini. Motivasi terbesar apa yang Khalita tuh pegang gitu? Iya. Sebetulnya kalau ditanya motivasi banyak banget yang bisa dijadiin motivasi gitu kan. Aku tuh senang banget ngelihat orang-orang di sekelilingku yang semakin berkembang gitu. Jadi kadang irinya tuh bukan ke yang wah dia udah punya mobil nih, udah punya motor lagi, udah punya bisa beli handphone lagi gitu-gitu. Kadang halnya tuh irinya tuh sama orang-orang yang wah dia menang lomba ini, dia bisa jadi duta ini gitu kan. Perkembangannya luar biasa, kayak dia udah bisa public speaking kemana-mana. Kemudian juga di samping itu, di samping bekerja, masih punya motivasi untuk melanjutkan pendidikan gitu kan. Akhirnya pada saat ini, maksudnya sampai di detik ini, aku belajar dari orang-orang di sekelilingku bahwasanya ya apapun tuh kita bisa coba, apapun kita bisa lakuin, apa yang kita mau kita bisa capai gitu. Soal kegagalan itu kan memang bagian dari prosesnya ya gitu. Kita mau gagal beberapa kali pun selama kita mau mencoba, ya kenapa enggak gitu kan. Dan nggak ada kata terlambat untuk hal tersebut. Gitu. Dan yang jadi motivasi aku saat ini kayak dunia kita kan selalu bergerak ya, kayak kecanggihan teknologi, terus manusia-manusianya gitu kan. Akhirnya aku berpikir kalau aku nggak ikut bergerak, kemudian aku nggak ikut belajar, gimana aku bisa terus maju gitu. Pasti akan ada ketertinggalan di situ. Walau memang saat ini belum bisa dikatakan kalau aku tuh udah banyak ilmu soal ini dan itu tuh enggak gitu. Karena masih di usia segini, aku masih banyak ambil sudut pandang dari orang lain, masih banyak belajar, jadi banyak kesalahan juga. Jadi seperti itu sih Kak. Yang penting kita mau terus berusaha gitu dan nggak stuck sampai di situ aja. Gitu. Keren ya. Kita lanjut lagi nih. Mungkin ini hal yang paling ditunggu-tunggu juga nih Kak sama dari Kakak. Mungkin tadi Kakak bilang kan kalau Kakak tuh masuk pabrik Beta Pamarkon itu lewat BKK ya, BKK Semkanaskar. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi cari lowongan pekerjaan atau apapun itu, bisa langsung ke website kita di BKK Bisa. Kalian langsung klik di lowongan pekerjaan, kalian tinggal cari misalkan pengen nih lihat nih ada loket terbaru apa sih di SMK Neskar. Nah, di situ udah ada website resminya, teman-teman bisa langsung apply di situ gitu. Oke, kita lanjut lagi ya, itu sebatas iklan aja. Kita lanjut nih Kak. Untuk kedepannya nih, Kakak tuh bakal melakukan apa nih? Hal apa yang akan Kakak lakukan di hidup Kakak? Hari ini tentunya aku akan menjalani apa yang memang sedang aku jalani gitu kan. Mau mengambil banyak ilmu dan pelajaran yang memang bisa aku ambil saat ini. Kemudian yang jadi tujuan besar aku nanti ketika aku mungkin sudah lulus, bisa dibilang, kemudian bisa belajar dari banyak orang, belajar dari orang-orang yang hebat. Nantinya bisa juga bermanfaat buat orang-orang sekitar gitu. Andaikan ada orang yang memang meminta bantuan, entah itu soal material, kemudian atau ilmu, aku bisa ada di tengah-tengah mereka sebagai partner mungkin ya, sebagai partnernya, sebagai orang yang bisa diajak untuk berdiskusi dan bercerita dan bermanfaat banget tentunya untuk orang-orang nanti. Seperti itu sih. Keren ya. Udah bener-bener ibu psikolog. Amin amin. Nah berarti kan udah tujuan kedepannya nih. Nah kalau boleh tahu nih, dari tadi kita ngomongin banyak tapi kita nggak tahu nih hobi Khalita sendiri tahu apa nih? Boleh tahu nggak nih? Sebetulnya kalau soal hobi kadang berubah-ubah sih menurut aku gitu.
gitu. Cuman yang sampai saat ini aku masih senangnya tuh aku suka nyanyi sih Kak. Aku suka nyanyi gitu. Kayak beberapa hal waktu sekolah juga aku sering diajakin untuk ayo nih kamu yang jadi pengisinya buat nyanyi kayak gitu-gitu kan. Dan lebih ke dulu tuh senang banget yang namanya nulis gitu. Kayak melontarkan pemikiran-pemikiran yang terlintas gitu aja jadi satu tulisan tuh kayaknya seru gitu. Bahkan ketika kalau udah selesai aku tulis, kemudian beberapa hari kemudian aku baca lagi tuh kayak seakan-akan itu bukan buah pemikiran aku gitu. Seperti itu sih kalau misalkan hobi gitu. Jadi ya memang hal itu sekarang memang jarang sih dilakuin. Cuman kadang kalau misalkan ada waktu-waktu yang bisa aku senggangkan buat hal itu, jadi aku lakuin seperti itu. Ya. Nah kalau boleh tahu nih, kan suka nyanyi, paling suka apa nih? Lagu apa nih? Kalau misalkan dibilang suka nyanyi dan paling suka lagu apa, aku lebih suka lagu-lagu yang kayak slow gitu kan, lagu pop. Seperti itu sih. Boleh nggak sih dicontohin satu gitu? Mungkin ada yang lagi sambil dengerin terus boring atau apa, jadi denger suara kakak semangat lagi gitu. Lagu apa nih, lagu apa? Apa aja deh, bebas. Apa atau yang lagi viral sekarang gitu. Apa yang lagi viral ya? Aku jadi bingung, kayaknya nggak usah deh ya. Kayaknya nggak usah deh. Oke, nggak usah ya. Nanti langsung cek, mungkin ada di Instagramnya. Lagi nyanyi atau apapun itu. Nah, kalau tadi bilang juga kan hobi nulis. Nah, kalau boleh tahu tuh, aku baca beberapa CV kakak juga, itu pernah nulis puisi dengan buku antologi ya. Itu temanya itu Suara yang Dibungkam. Itu kenapa akhirnya kakak memutuskan dengan tema ini? Sebetulnya itu adalah tema yang diluncurkan sama salah satu penerbit. Jadi kegiatan tersebut, event tersebut itu diadakan oleh salah satu penerbit. Aku kurang ingat waktu itu apa nama penerbitnya. Kemudian Suara yang Dibungkam ini adalah salah satu judul, memang judul dari buku tersebut. Waktu itu memang sempat dibukukan, jadi kayak banyak karya-karya dari orang-orang yang mengirimkan karyanya gitu kan. Tapi aku waktu itu nggak membeli buku tersebut gitu, jadi aku hanya menuangkan karyaku gitu. Dan Suara yang Dibungkam ini bukunya itu waktu itu dibuat karena untuk memperingati Hari Kemerdekaan gitu. Dan di sana tuh isinya kita boleh mengkritik apa yang memang menurut kita tuh masih belum sesuai gitu dengan apa yang ada di tatanan masyarakat gitu kan, seperti pemerintahan, lebih ke seperti itu sih. Dan akhirnya aku tertantang untuk membuat puisi tersebut. Keren. Ada nggak sih cita-cita pengen jadi penulis? Hari itu ada gitu. Hari itu ada. Jadi kayak kita bisa menuangkan karya kemudian dikenal sama banyak orang gitu kan. Tapi saat ini kayaknya enggak. Siapa tahu mau nurusin ke Asma Nadia. Kan keren-keren juga ya buku yang beliau buat gitu. Nah ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih Kak. Boleh nggak sih ngasih kesannya atau saran nih untuk mencapai cita-cita yang sekarang Kalita dapetin untuk para sahabat BKK yang mungkin mereka sedang down gitu dalam menjalani hidupnya, dan apa sih yang akan Kalita kasih ke mereka, semangat seperti apa gitu? Kalau bicara soal kesan dan pesan atau motivasi buat teman-teman di luar sana, aku sendiri pun kadang suka cari-cari motivasi aku sendiri gitu. Kira-kira apa sih yang bisa bikin aku terus semangat berkembang? Apalagi soal mungkin teman-teman yang baru lulus sekolah terus bingung nih kira-kira cita-cita aku ke depannya mau seperti apa gitu kan. Hari itu ketika lulus sekolah, aku berpikir buat kira-kira tujuan utama aku mau apa nih gitu kan. Hari itu langsung bekerja karena memang mau cepet-cepet cari uangnya untuk kuliah gitu kan. Nah hari itu aku nggak langsung kerja, tapi aku masih mau mengembangkan apa yang aku punya. Hari itu setelah lulus kuliah aku senang sama dunia desain. Akhirnya ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Aku belajar di sana tentang gimana sih dasar-dasar desain yang baik, kemudian cara mengembangkannya. Akhirnya selesai hari itu, dapat sertifikasi. Kemudian setelah itu selesai, aku fokus untuk menggali lagi nih, kayak kira-kira kalau bekerja artinya kita harus mempersiapkan kayak teknik wawancara yang baik, kemudian bikin CV yang baik itu seperti apa. Aku sempat ikut di salah satu kelas, itu ada kelas karir, boleh aku sebut mungkin? Boleh. Ya,
ada Bapak Teddy Diego. Beliau itu salah satu orang yang aku ikuti kelasnya gitu. Jadi ada bimbingan kelas karir yang diadakan setiap Senin sampai Kamis. Di waktu senggang aku itu, aku ningkatin aja apa yang beliau sampaikan gitu, kayak yang baik membuat CV seperti apa, terus teknik wawancara gimana, mengirim email yang baik seperti apa gitu kan. Aku belajar dari sana, kemudian aku persiapkan. Di samping itu kayak bikin persyaratan-persyaratan untuk kerja gitu kan. Dan membentuk motivasi aku gitu. Kira-kira kalau aku bekerja itu apa sih yang mau aku dapat gitu. Tujuan aku tuh apa gitu. Dan hari itu karena tujuan aku mau berkuliah gitu kan, mengumpulkan uangku untuk kuliah. Akhirnya aku menjalani itu semua tuh dengan happy aja gitu. Emang gak gampang karena waktu itu sekitar 3 atau 4 bulan aku gak kerja gitu kan. Ngeliat teman-temanku yang belum lulus sekolah aja udah ditarik sama perusahaan gitu, kemudian lulus sekolah udah langsung kerja gitu kan, bahkan di perusahaan-perusahaan yang baik, yang bagus, yang besar gitu kan. Nah, akhirnya sempet pesimis di situ, dan sempet juga ada kayak email-email yang masuk yang memang kadang mungkin iseng kali ya, hoax gitu ya, iya. emailnya. Jadi kayak kesannya wah aku seneng nih dapat panggilan gitu. Ternyata itu bukan bukan beneran gitu, itu hoax gitu kan, itu hanya orang-orang iseng aja gitu. Di saat itu sempat down, tapi aku yakin, aku percaya kayaknya bakalan ada nih, ada salah satu titik mungkin yang bakalan aku terima, yang udah disiapin gitu kan sedemikian rupa. Akhirnya hari-hari yang aku jalanin ya udah seputar belajar aja, ikut-ikut seminar tentang public speaking, terus meningkatkan skill-skill kerja gitu kan. Dan akhirnya sambil iseng-iseng selalu email ke banyak perusahaan, dan nemunya ternyata di BKK gitu. Nemunya di BKK ternyata. Dan dari BKK tersebut ya mulus aja gitu jalannya. Dari mulai psikotes, kemudian langsung wawancara dengan HR, iya, seminggu kemudian interview user, medical check up, dan langsung bergabung ke perusahaannya gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan ditanya soal motivasi dan aku bisa berada di sampai titik ini, aku berpikir buat kayak selalu coba hal-hal baru, jangan pilih-pilih kita mencoba hal seperti apa. Yang penting itu hal yang positif. Itu ada di lingkungan positif, berteman dengan orang-orang yang bisa bikin kita lebih berkembang lagi, dan jangan down ketika ada sesuatu hal yang bikin kita tuh jadi down gitu. Boleh, tapi kita harus punya gairah semangat lagi buat terus melanjutkan kehidupan. Karena kalau misalkan kita down, kita berhenti, kita stuck, orang lain kan nggak bertanggung jawab soal itu. Yang bertanggung jawab kan diri kita gitu. Jadi kita harus punya semangat buat terus melanjutkan kehidupan sampai kapanpun, seperti itu. Wah, keren banget ya, motivasinya ngena banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi cari kerja juga ya Kak, supaya lebih semangat lagi. Jadi jangan pantang menyerah, karena nanti bakal indah pada waktunya. Dan mungkin nggak sekarang gitu. Mungkin Allah udah nempatin nih kapan waktunya kamu tuh ada di titik itu gitu. Yang penting doa terus, usaha juga, minta restu kedua orang tua, karena itu mungkin penting banget gitu ya Kak ya. Sama tadi kan Kak Lita juga bilang ngikutin beberapa pelatihan. Nah kebetulan juga nih Kak, di BKK Bisa ada beberapa pelatihan nih, mulai dari pembuatan CV, terus random email, terus gimana caranya ketika kita sedang interview. Pokoknya banyak banget pelatihan-pelatihan, dan mungkin buat teman-teman bisa langsung ngikutin aja pelatihannya di BKK Bisa. Teman-teman langsung masuk ke website BKK Bisa dan ngikutin pelatihannya. Mungkin itu sih Kak. Jadi sambil nunggu-nunggu nih dapat informasi atau lowongan pekerjaan, atau mungkin dapat panggilan, kita bisa ya ikutin pelatihan gitu. Jadi waktu kita nggak terbuang sia-sia gitu. Oke, mungkin itu aja podcast hari ini, atau ngulik acara hari ini. Makasih banget Kak Lita udah mau diulik beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu, dan semoga penonton semua termotivasi. Oke, kita mungkin tutup aja, kita bareng-bareng ya Kak. Boleh. Buat gimana nih tutupnya? Oke, langsung aja deh. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke? Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.